hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini hadis pertama yang kita bahas ya. Dia menuturkan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang paling Allah cintai, yang paling Tuhan kita suka. Maknanya apa? Paling diterima, paling besar balasannya. Qala as-salatu ala waktiha. Kata Nabi SAW, salat on time. Azan, langsung salat, tinggalkan semua aktivitas. Qala thumma ay. Qala birru walidain. Kata Abdullah bin Mas'ud, lalu apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bakti pada kedua orang tua. Setelah hak Tuhanmu, sholat kan hak Tuhan, Allah SWT. Maka pulang, bakti sama orang tua. Qultu thumma ay, qala al-jihadu fi sabilillah. Aku berkata, lalu apa lagi ya Rasulullah? Setelah kata Nabi SAW, jihad di jalan Allah. Dari hadis ini kita ambil pelajaran apa? Bakti dengan orang tua didahulukan dari jihad. Bayangkan teman-teman sekalian, kita pergi berperang, setiap langkah kaki kita itu bernilai pahala. Bahkan kata Nabi SAW, makbarra qadama abdim sabili fatamassuhun nar. Dalam hadis riwayat Muslim, tidak akan disentuh oleh api neraka dua telapak kaki yang berjalan di atas medan perang di jalan Allah SWT. Mujahid itu pergi berperang, dia mati syahid atau tidak tetap dapat pahala. Setiap langkahnya bernilai pahala. Mulia sekali. Sampai pernah ada yang bertanya, ya Rasulullah, ada enggak amal yang menyaingi jihad? Kata Nabi SAW, tidak ada. Sampai beberapa kali sahabat itu tanya, Nabi SAW mengatakan tidak ada. Sulit sekali menemukan gitu, kena pahala besar. Tapi ternyata dalam hadis ini dijelaskan bakti dengan orang tua di atas itu. Ada riwayat banyak yang menguatkan masalah ini ya. Di antaranya adalah hadis. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim juga, Abu Daud dan Tirmidzi. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihad." Telah datang seseorang kepada Nabi SAW lalu minta izin untuk jihad. Faqala ahayyun walidaka. Maka Nabi SAW bertanya, apakah hidup orang tuamu? Ya. Kedua orang tuamu hidup enggak? Qala na'am. Maka orang itu mengatakan iya. Qala fa fihima fajahid. Kata Nabi SAW, pada keduanya lah kau berjihad. Artinya, kalau kau mau lihat pahala mana lebih besar, berjihad atau bakti dengan mereka, maka bakti dengan mereka lebih besar. Mengalahkan pahala jihad. Wahai anak-anak muslimin yang masih punya ayah masih hidup, ibu masih hidup, mereka depan mata kalian, kamarnya di depan kamar kalian, tiap hari kalian bisa salaman sama mereka, ya, bisa minta maaf, bisa minta didoakan, bisa ambilkan air minum, bisa ambilkan kunci mobilnya, bisa apa saja, siapkan sendalnya, buat mereka senang, kejar prestasi di sekolah, buat mereka bangga. Itu lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Bagi anda yang sudah sukses, bukan cuma anak-anak yang siswa dan siswi, yang sudah sukses, sudah kuliah, sudah jadi dosen, jadi guru, sudah jadi pengusaha, orang tua anda di mana sekarang? Di kampung. Kontak mereka. Jangan pernah pergi kerja pagi hari kecuali sudah kontak orang tua. Minta ridhonya, minta doanya, minta kemudahan. Allah mudahkan dengan bertawassul, dengan bakti doa, Allah mudahkan urusan kita. Saya punya seorang sahabat dekat, Dr. Muhammad Rahili Hafizahullah di kota Madinah. Sampai sekarang Masya Allah masih ya, jadi dosen di kampus kami dulu. Maksudnya di kampus yang dulu kami kuliah bersama ya. Sekarang dia sudah jadi doktor dan mengajar di sana. Subhanallah, waktu masih jadi mahasiswa, dia kakak kelas saya kebetulan. Selalu cum laude, nilainya bagus sekali. Antara 90 sampai 100 angka nilai itu dianggap A ya. 90 sampai 95, 95 sampai 100 itu A plus gitu ya. Intinya begitu hitung-hitungan dulu di kampus kami. Dia Masya Allah Tabarakallah selalu ada di poin ini. Padahal jarang sekali belajar. Cuma memang dia di kelas orangnya cerdas. Apa yang dosen sampaikan dia pelajari baik-baik. Cuma saya pernah tanya dia. Saya bilang apa rahasianya? Di malam ujian, anak-anak di kampus kami dulu tuh kumpul di masjid. Mereka begadang, hafal, ulangin. Kalau dia sama temannya ada satu namanya Anwar juga orang Sudan. Datang antara maghrib isya, bawa sebuah buku tulis catatan kecil, kesimpulan materi, belajar, besok lulusnya Masya Allah, angka full. Gitu. Sempurna. Saya tanya apa rahasianya Muhammad? Masya Allah, selalu lulus baik. Dia mengatakan, Khalid, saya tidak pernah keluar ke kampus, mau kuliah,
baik mau ujian atau tidak, kecuali saya ketemu orang tua saya lalu saya bilang, tolong doakan saya, mudahkan saya. Subhanallah, setiap ujian kadang-kadang ada soal yang saya tidak tahu jawabannya, tapi saya coba fahami soal lalu saya jawab, Allah mudahkan nilai saya sempurna. Dan terlalu banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Di dalam hadis yang lain, ini hadis ya lebih luar biasa lagi gitu. Dalam hadis riwayat Muslim, ya, Aqbala rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Ubayyi'uka 'ala al-hijrati wal jihad." Ubayyi'uka 'ala al-hijrati wal jihad. Ya Rasulullah, saya mau janji setia, baiat, tidak akan aku pungkiri. Itu disilakan dengan baiat, ubayyi'uka. Untuk apa? Hijrah. Aku sekarang mau tinggal sama anda di kota Madinah ini. Mau hijrah total sudah. Tinggalin kampungku, negeriku sudah. Aku tidak mau lagi apa-apa. Tinggal bersekat anda ini. Dan berikut, aku akan sibuk untuk ikut berjihad bersama anda. Ini luar biasa. Ini bukan cuma jihad ya. Tinggal bersama Nabi di kota Madinah. Siapa yang tidak mau teman-teman? Kalau sekarang Nabi SAW masih hidup, mungkin kita berbondong-bondong pergi tinggal di kota Madinah. Beliau mengatakan, abtagil ajra minallah. Itu semua saya kerjakan karena saya ingin dapat pahala sisi Allah. Karena pada masa itu orang memang baru datang ke kota Madinah untuk tinggal gitu. Qala fahal walidayka ahadun hayy. Nabi SAW mengatakan, apakah salah satu orang tua masih hidup? Qala na'am bal kilahuma hayyun. Maka orang itu mengatakan, iya benar, bahkan dua-duanya masih hidup. Qala fatabtagil ajra minallah. Apa kau mau cari pahala dari sisi Allah? Tanda tanya. Qala na'am. Orang itu mengatakan iya. Qala farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Saranku, pulang sekarang ke orang tuamu, ya, maksimalkan berbuat baik dengan mereka. Jadi seakan-akan dalam makna hadis ini, itu lebih baik, ya, daripada kau hijrah bersamaku sekarang ke kota Madinah, kemudian kau ikut berjihad. Hanya dengan melayani orang tua, patuh sama mereka. Setiap kali ada pilihan apapun, terserah ayah, terserah abi, terserah umi, terserah ibu. Semua kembalikan ke mereka, biarkan mereka yang putuskan. Di dalam hadis yang lain, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menuturkan, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayyi'uka 'ala al-hijra wa taraktu abawayya yabkiyan." Dia mengatakan kepada Nabi SAW, anak muda ini, aku datang kepada anda untuk membayar anda, ambil janji setia, untuk hijrah, mau tinggal di kota Madinah bersama anda, jadi tetangga anda, sholat bersama anda, berpuasa dengan anda, berperang bersama anda, pokoknya semua saya ikut anda ya Rasulullah. Niat apa yang lebih mulia daripada ini teman-teman, kalau kita tangkap secara zahir ya. Tapi anak muda ini mengatakan apa? Ya, ini menguatkan riwayat sebelum yang kami sampaikan tadi. Dan aku meninggalkan kedua orang tuaku menangis. Jadi ada kemungkinan tadi, riwayat yang sebelumnya kita sampaikan itu, kedua orang tua mereka memang tidak ridho. Karena memang ulama mengatakan kalau ada anak-anak yang mau pergi nuntut ilmu, keluar negeri, bekerja, orang tuanya ridho, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau orang tuanya tidak ridho, ini jadi masalah ini. Jadi di sini bukan berarti, oh kalau ada Rasulullah SAW masih hidup, kita nggak usah hijrah bersama beliau, kita tinggal di Indonesia saja. Tidak. Kita boleh hijrah, dan itu ibadah yang sangat besar, ya, menjadi sahabat Nabi SAW. Tapi buat orang tua kita ridho, mereka mau menerima itu. Di sini dikatakan kedua orang tuaku menangis. Faqala irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kata Nabi SAW, pulang sekarang ke mereka berdua. Buat mereka tertawa sebagaimana kau telah membuat mereka berdua menangis. Ini luar biasa ini. Dalam riwayat yang lain, ini semua hadis yang sahih, tadi itu riwayat Abu Daud ya. Riwayat ini riwayat Abu Daud juga disahihkan oleh Syekh Albani dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna rajulan min ahli al-Yamani hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lah. Ada seorang laki-laki dari penduduk Yaman hijrah ya ke kota Madinah, ingin ikut dengan Nabi SAW. Lalu Nabi berkata padanya, hallaka ahadun bil Yaman? Apakah ada seseorang yang kau tinggalkan di Yaman? Qala abawayya. Dia mengatakan kedua orang tuaku, ibu ayahku. Qala adzina lak, apakah keduanya mengizinkanmu? Qala la. Maka dia mengatakan tidak.
Qala farji' ilaihima fasta'dhinhuma fa in adzina laka fajahid wa illa fabirrahuma. Kata Nabi SAW pulang ke Yaman. Waktu itu teman-teman jarak dari kota Madinah ke Yaman ini bukan main-main ini. Jauh sekali, berminggu-minggu. Orang masih menggunakan kuda, unta, ya. Tidak ada transportasi kayak kita sekarang naik pesawat 1 jam, 2 jam selesai. Enggak. Atau naik kendaraan darat, tapi mobil dengan kecepatan tinggi bisa. Ini enggak. Ya. Nabi SAW suruh pulang ke Yaman. Minta izin kepada keduanya. Kalau mereka keduanya mengizinkan kamu, maka silakan ikut berjihad. Kalau tidak, fokus bakti pada mereka. Ini riwayat yang selanjutnya ini Abu Sa'id ini menguatkan semua apa yang kita sampaikan tadi. Artinya, sebelum pergi berjihad, izin dulu sama orang tua. Sebelum hijrah, izin sama orang tua. Kalau pergi berjihad dan hijrah bersama Nabi SAW butuh izin orang tua, apalagi kalau hanya sekedar mau keluar kota, ya, pilih perusahaan kerja, pilih kampus sekolah atau kampus. Tapi jauh lebih kecil, harus dengan ridho kedua orang tua. Bukan semua kita. Bahkan kalau perlu jurusannya kita jelasin. Orang tua saya Ustaz tidak berpendidikan, jelaskan. Bu, ayah, ada pilihan saya mau masuk kuliah nih. Ada jurusan ini, ada jurusan ini, ada jurusan ini. Kira-kira yang mana saya pilih? Jelaskan baik-baik masing-masing kelebihannya. Apa yang mereka bilang, ikutin. Ini poin yang luar biasa yang harus diperhatikan tentunya. Ya.